Baik, selamat pagi semua. Jadi pagi hari ini kita akan pelajari masih petrofisika batuan eh, reservoir. Dalam hal ini kita akan membahas tentang apa itu namanya tekanan kapiler. Ya, tekanan kapiler. Jadi daya pendorong utama dalam migrasi sekunder, jadi perjalanannya minyak atau gas itu gaya pendorongnya adalah buoyancy, jadi daya apung. Ini disebabkan mengapa kok ada daya apung gitu ya? Karena ada perbedaan densitas atau berat jenis antara minyak atau gas dengan air pori. Jadi kalau minyak atau gas berat jenisnya kurang dari satu, ya air kan kurang berat jenisnya satu, nah kurang dari satu dia ringan. Nah, ketika ringan dia punya daya apung. Nah daya apungnya itulah yang kita sebut sebagai buoyancy. Nah, dari lapisan pembawa ini ada gradien tekanan pori yang berpindah ke semua pori-pori. Jadi pergerakannya adalah perpindahan minyak atau gas itu dari pori satu ke pori berikutnya. Nah, kecuali kalau dia porinya itu isolated, jadi dia tidak berhubungan dengan pori-pori yang lain sehingga dia tidak bergerak, dia terjebak di situ. Makanya itulah kenapa minyak itu tidak semua bisa terambil, karena minyak atau gas itu ada yang tersimpan di pori-pori yang isolated. Isolated. Nah, buoyancy itu apa? Buoyancy itu adalah gaya yang berarah vertikal, jadi makanya tadi disebut daya apung, dia vertikal, arahnya vertikal. Nah, kecuali nanti kalau dia vertikal, dia mentok, dia akan bergerak secara lateral. Nah, ini disebabkan karena perbedaan tekanan di antara beberapa titik di dalam kolom petroleum. Jadi ada perbedaan tekanan ya di kolom petroleumnya. Jadi masing-masing kolom petroleum di pori-pori nanti ada kolom gitu ya. Nah, itu pergerakannya ada perbedaan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Nah, kalau dirumuskan secara fungsi itu ya, kalau tekanan buoyancy tadi itu adalah perbedaan densitas antara petroleum dengan air pori dan tinggi kolom petroleum. Jadi sama seperti kalau tekanan kapiler itu, kalau kalian minum es atau air ya, air di dalam gelas, terus kalian beri sedotan, sedotan ya. Kalau sedotannya diameternya kecil, nanti airnya masuk ke dalam sedotan itu akan relatif lebih tinggi dibanding dengan sedotan yang diameternya lebih besar. Jadi kalau lubang sedotannya dia besar, dia akan naiknya akan sedikit. Nah, itu perbedaan kolom tadi. Nanti kalau dirumuskan, ini adalah delta P atau gaya buoyancy ini adalah tinggi kolom kali gravitasi dan perbedaan tekanan, densitas di antara tekanan air dan petroleum. Jadi tekanan air dikurangi tekanan petroleum. Ini yang kita sebut sebagai buoyancy. Jadi tekanan buoyancy-nya tinggi apabila kolomnya juga tinggi, gitu ya. Nah, kolom tinggi ini disebabkan juga perbedaan tekanan antara air dengan petroleum tadi. Ya, semakin di sini harganya kecil, maka buoyancy-nya dia akan semakin tinggi. Ya, baik. Mohon maaf tadi terputus koneksinya. Jadi kita kembali lagi ke buoyancy ya, atau tekanan kapiler. Jadi buoyancy-nya tinggi apabila ini perbedaan tekanan di air dan petroleum tinggi, rendah. Gitu ya. Semakin ini kecil, maka buoyancy-nya akan semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dari tinggi kolom tadi, ini buoyancy-nya. Di sini semakin tinggi, semakin besar apabila tekanan antara yang densitas di air dengan di minyak ini rendah. Ini pengurangannya rendah, makanya ini nanti akan semakin tinggi. Kalau ini semakin tinggi berarti daya apungnya dia akan
tinggi. Nah, ini kalau kita lihat dengan grafik ini ya, static water, ini tekanan minyaknya, gradiennya. Kalau tekanannya ini semakin besar, dia buoyansinya dia akan semakin tinggi. Nah, ketika gelembung-gelembung minyak gitu ya bergerak ke pori-pori, itu yang dibutuhkan adalah tekanan kapiler tadi. Ya, gaya yang dibutuhkan itu adalah tekanan kapiler tadi, atau perbedaan tekanan atau injeksi dari tekanan. Baik, jadi mohon maaf, jadi ini terputus-putus ya. Jadi tekanan kapiler ini merupakan fungsi dari jari-jari tadi, jari-jari di portrutnya ini ya, portrut di sini, ini kerongkongannya, ini jari-jarinya. Kemudian juga tegangan permukaan di antara air dan minyak, gitu ya, atau kebasahan dari membasahi minyak itu di dalam air tadi. Ini. Nah, di dalam lubang-lubang kecil tadi itu ada tekanan yang terdapat seberang menyeberang dua fasa cairan. Nah, ini diukur dengan menggunakan tekanan kapiler ini. Tekanan kapiler ya. Tekanan kapiler kalau dirumuskan ini 2 gamma cos theta per R. Jadi PC ini adalah sebentar. Ini tegangan PC ini tekanan kapilernya atau tegangan permukaannya. Nah, cos theta ini sudut kontak antara air dengan minyak. Jadi kalau misalnya nanti ya kita lihat, terus kemudian R-nya ini adalah radius atau pipa kapiler tadi. Jadi kalau kita di sini seperti ini kan seperti pipa kapiler ya. Jadi pipa kayak sedotan lah. Makanya ini semakin kecil diameternya, nanti tekanan kapilernya juga akan semakin tinggi. Kalau tekanan kapilernya tinggi, berarti daya dorong ke atasnya atau buoyansinya juga semakin besar. Nah, kalau kita lihat ini, kalau R-nya kecil, berarti di sini tekanan kapilernya dia akan besar. Ya, kalau ini. Jadi kalau ini tekanan kapiler jari-jarinya ini semakin besar, ya, makanya kalau kita misalnya ini ada sedotan gitu ya, ya. Ini kan ada jari-jari. Nah, kalau dibanding dengan yang ini ada jari-jari juga. Gitu. Kalau R-nya ini besar, berarti PC-nya dia akan kecil. Kalau R-nya kecil, ini tekanan kapilernya dia akan semakin besar. Kemudian kalau seperti ini, berarti delta P-nya atau daya apungnya juga dia akan semakin besar. Yang ini delta P-nya atau buoyansinya dia akan semakin kecil. Ya, karena ini pembaginya tadi. Kalau pembaginya yang ini kecil, ya kecil, berarti yang ini akan besar, gitu kan? Tetapi kalau yang ini R-nya dia besar, otomatis P-nya tekanan kapilernya dia akan kecil kan ya? Ya, sama seperti yang buoyansi tadi ini. Buoyansi. Jadi kalau buoyansi ini kalau ininya kecil gitu ya. Ininya kecil, dia berarti di sini akan besar daya apungnya. Nah, ini pengaruhnya tekanan kapiler terhadap buoyansi atau pergerakan dari minyak atau gas tadi. Nah, pergerakannya minyak atau gas itu dianggap sebagai gelembung-gelembung atau globule atau bubble-bubble dari minyak. Gitu. Nah, kita lihat di sini sama. Jadi kalau ini percobaannya di sini wadah, kemudian diisi minyak dengan air. Jadi ketika diberi sedotan gitu ya, ada dua fasa yang berbeda berat jenisnya gitu ya. Berat jenisnya minyak kan relatif lebih kecil dibanding air gitu ya. Nah, ketika ada perbedaan, ini airnya akan naiknya tinggi karena ada perbedaan tekanan antara di air dengan di minyak.
Ini. Artinya kalau ininya besar gitu ya, nanti kalau misalnya ditarik diberi sedotan begini besar, dia akan naiknya air ini akan relatif lebih rendah dibanding dengan sedotan yang kecil, karena ada perbedaan. Di sini ada jari-jari, di sini ada jari-jari tadi. Ya. Ini prinsip ketika minyak atau gas bergerak di dalam pori-pori dengan menggunakan tekanan kapiler atau dikaitkan dengan tekanan kapiler atau buoyancy tadi. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini ada hidrokarbon, terus ini kita anggap butiran, ya ini butiran batuannya, ya, butiran batuannya, terus kemudian jarak ini ya, ini ke sini kan diameter. Kalau ini ke sini, ini kan diameter. Nah, setengah diameter ini kan jari-jari. Nah, theta tadi sudut kontak ini antara butiran dengan apa namanya, minyak tadi, ya butiran. Nah, kalau misalnya ini berjenis ini tegangannya. Jadi kalau ininya bertambah, PD-nya atau tekanan kapiler ya, tekanan kapilernya ini bertambah. Kalau tetanya menurun, itu tetanya menurun, itu ini berarti juga akan relatif lebih besar. Jari-jarinya menurun, itu ini juga bertambah. Artinya ini semakin kecil, ini semakin kecil, itu nanti PC ya tekanan kapilernya dia akan semakin besar. Terus kemudian ini, nah, tegangannya ini kalau dia menurun juga, ini PC-nya juga akan relatif lebih besar. Gitu. Terus kalau misalnya ini apa namanya ya, viskositasnya, jadi kalau viskositasnya dia bertambah, dia akan apa namanya, bertambah juga tekanan kapiler. Sama seperti kalau misalnya ini ada minyak kalian tekan gitu butirannya kalian tekan, otomatis kan diameter jari-jari di sini akan semakin kecil, dia akan semakin naik minyaknya. Ini kalau kita misalnya butirannya kita persempit lagi, misalnya ini ada butiran, terus ini ada butiran gitu. Nah, ini akan minyaknya dia akan naiknya akan tinggi begini. Nah, ini minyaknya. Ya. Nah, ini fungsi tekanan kapiler pergerakan ke atas dari minyak itu tergantung jari-jari atau jarak antara butiran yang satu dengan butiran yang satunya. Ya, kita anggap ini sebagai pipa gitu ya, kita bayangkan ini sebagai pipa atau yang kemarin kita sebut sebagai bundel-bundel pipa-pipa kapiler gitu ya. Nah, ini semakin kecil dia akan semakin tinggi. Nah, sama seperti ini, jadi kalau kita minyak, kalau kita lihat nih, nah kalau misalnya ini butiran batuan, ini A. Kalau jarak antar ininya besar, otomatis nah minyaknya akan naik di sini. Tetapi kalau semakin kecil, dia akan juga semakin tinggi. Kalau ini kecil lagi di sini, dia akan di sini, dia akan jadi begini di sini. Ini akan jadi D. Jadi semakin kecil jari-jarinya, ini juga akan semakin naik. Nah, ketika ini naik, nah nanti karena ini butirannya naik, nanti yang bawah ini terikut naik begitu. Jadi nanti akan terbawa, dia bergerak ke atas. Nah, tegangan antar muka ini ya, gamma ini tegangan antar muka, semakin kecil tegangan antar mukanya, dia akan nanti akan ini tadi ya, ya tegangan mukanya semakin besar, dia nanti juga akan semakin besar tekanan kapilernya ini. Terus kemudian juga dipengaruhi oleh wettability. Wettability itu fungsi dari minyak, air, dan batuan. Jadi wettabilitas atau kebasahan itu adalah kemampuan batuan untuk dibasahi oleh fasa fluida.
Kemudian jika diberikan dua fluida yang tidak saling campur atau immiscibility, jadi kemampuan fasa fluida jika batuan itu diberi dua fluida yang tidak saling campur. Ya tidak saling campur itu ya oil dan water. Ini tidak saling campur gitu. Ada perbedaan. Nah, kalau nanti permukaannya dibasahi oleh air, maka tetanya 0. Tetanya yang ini tadi. Tetanya ini 0. Ya, tetanya ini 0 artinya ini bergerak ke sana. Yang ini bergerak ke sana. Ini 0 artinya. Artinya ini tidak ada tegangan antar mukanya. Ya, kalau tetanya 0, cos 0 berarti 1. Berarti tekanan kapilernya kalau ini isinya adalah air atau water. Jadi kalau tegangan antar sudut tadi karena air pasti membasahi ya, membasahi butiran gitu ya. Artinya kalau membasahi butiran otomatis yang di sini airnya akan nempel di butiran. Jadi airnya akan jadi begini. Kalau ini hidrokarbon begini, kalau air akan jadi begini. Nah, ini kalau water ya, ya water gitu. Kalau ini bukan hidrokarbon, kalau air. Jadi akan nempel begini. Nah, kalau cosnya kalau ini nempel berarti kalau di air itu tetanya sama dengan 0. Jadi cos 0, cos theta, cos atau cos theta ini sama dengan 1. Ya, ini cos tetanya 1. Kalau itu isinya air gitu ya, isinya air. Nah, kadang di butiran itu juga diisi oleh minyak gitu, tapi juga kadang diisi juga oleh air, gitu ya. Nah, biasanya juga reservoir itu bersifat water wet. Ya, sehingga air cenderung melekat pada permukaan batuan, sedangkan minyak akan terletak di antara fasa air tadi. Jadi minyak tidak punya daya tarik menarik dengan batuan. Jadi karena dia tidak membasahi butiran tadi, butiran batuan yang membasahi adalah si minyaknya. Jadi kalau kita lihat, kalau oil wet begini, ya, ini pore, ini matriksnya, terus kemudian ini pore space diisi oleh minyak, itu ya. Kalau ini water wet, ya, ini diisi oleh air. Jadi yang ini. Jadi fluida ini cenderung membasahi atau menempati pori-pori batuan yang relatif lebih kecil, sedangkan fluida tidak membasahi cenderung pori-pori batuan yang lebih besar. Ya. Jadi kalau ini air, nanti dia mengisi di sini, mengisi di sininya. Ya. Ini pori-porinya, ini pore space, ini diisi oleh air, di sekitarnya ada air, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tetesan minyak gitu, tetesan minyak kalau kita taruh di butiran itu bentuknya akan seperti kalau misalnya ini air, ini minyak, terus kemudian ini air gitu ya. Nah, tegangan antar mukanya tetanya yang ini. Ini butiran, ini minyak, ini air. Jadi sudut ini delta oil water ini, kontaknya ini, dia akan relatif lebih besar dibanding yang ini. Jadi kalau misalnya ini isinya minyak dan air, gitu ya. Jadi kalau ini butiran, karena ini tidak bercampur ya antara minyak dengan air, gitu. Ini butiran dari batuannya. Jadi kalau ini tidak ada air, dia di sini. Ini dibanding ini, gitu ya. Yang ini relatif lebih besar, lebih kecil. Yang ini relatif lebih kecil dibanding yang ini. Ini ya. Terus kemudian ada namanya adhesive tension, nah ini negatif, cos tetanya ini kurang dari 90. Ini sudut yang dibentuk antara kontak air dengan minyak. Kontak dengan air dengan minyak. Nah, kalau seperti ini, oil wet gitu ya. Kalau ini kan water wet, jadi water wet, ini oil wet. Jadi kalau dijenuhi
Makanya kontak antara air dengan minyak dia akan lebih dari 90%, 90 derajat. Antara 90 sampai 180. Jadi ininya sudutnya ini akan relatif lebih besar dibanding yang di sini atau yang di sini. Ini bentuk-bentuk dari oil bed maupun water bed. Kalau ini water bed, ini adalah oil bed. Nah, ini kalau water bed, kalau kita di sini tadi ya, ini water bed, ini oil ada air, ini butiran-butiran. Nah, minyaknya ada di sela-sela ini air, ini airnya, ini airnya. Jadi air mendominasi di pori-pori, jadi minyaknya hanya sedikit. Sedangkan yang di sini, ini airnya sedikit, minyak yang banyak, minyaknya yang banyak. Nah, di butiran nampak juga ini ada bond water yang saling berhubungan. Kalau ini rimnya minyak atau yang membasahi dari butiran tadi. Jadi kalau yang water bed ini air, ini minyak, gitu ya. Ini air-air. Sedangkan kalau ini adalah minyak, ya, minyaknya. Nah, pore space ini juga sangat berpengaruh. Nah, pore space-nya, pore size-nya. Jadi tadi pori-porinya, pori-porinya ini juga semakin berpengaruh. Makanya kalau jumlah pori-porinya kecil, itu tekanan kapilernya akan semakin tinggi. Dengan catatan pori-porinya tadi itu juga saling berhubungan. Kalau tidak saling berhubungan, ya pasti dia akan terjebak gitu ya. Misalnya ada pori yang misalnya ini ada butiran, terus ini ada butiran, sini ada butiran, ini ada butiran gitu. Nah, kalau yang oil di sini dia akan ya terjebak akan terjebak di sini saja gitu. Daya di sini, nah tergantung kalau yang di sini minyak ini, nah tergantung R-nya ini R-nya. Juga di sini ini juga ada R, jari-jarinya. Jari-jarinya ini juga berpengaruh terhadap pergerakan dari minyak tadi. Makanya kenapa minyak yang di batuan induk itu bisa terperas keluar, ya karena tadi sudah batuannya sudah batuan induknya organiknya sudah matang, dia akan terperas karena ada tekanan, terus kemudian pori-porinya kecil, daya apungnya tinggi, tekanan kapiler tinggi, dia akan terperas keluar, ya terperas keluar. Kemudian di displacement tadi ini juga ada tekanan tadi, sehingga ketika seperti setelah keluar ya injeksi, dia mempunyai pergerakan buoyancy tadi, buoyancy. Nah, biasanya juga tekanan kapiler ini dihitung dari analisis lab, ya di analisis lab. Nah, biasanya yang dipakai untuk menganalisis tekanan kapiler gitu ya, untuk menginjeksi ini adalah merkuri. Merkuri ini tidak bereaksi dengan butiran, sehingga ketika diinjeksikan dia akan keluar, sehingga kita bisa lihat nanti dia berapa yang keluar, ya. Nah, ini tekanannya, jadi ini tekanan permukaan, ini diinjeksi. Kalau tekanan dari merkuri gitu ya, tekanan dari merkuri ini kalau misalnya sandstone porositasnya gini, nah kita pengen tahu displacement pressure-nya dari sandstone tadi, seberapa tekanannya sehingga dia bisa masuk ke dalam pori-pori tadi. Ini kalau di batu pasir tekanan yang dipakai itu adalah 20 psi, ya 20 psi.
Nah, displacement pressure-nya ini ya yang nanti kita bisa analisis sebagai PD atau tekanan kapiler tadi. Tekanan kapilernya. Ini tekanan kapilernya. Kemudian kalau kita lihat di pori-pori yang saling berhubungan gitu ya dengan menggunakan rumus tekanan kapiler ini ada tegangan antarmuka dikurangi seper jari-jari ini ya, jari-jari portrutnya dan jari-jari batuannya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini mengapa minyak bisa bergerak. Jadi kalau kita lihat dia sebenarnya gelembung-gelembung minyak gitu ya, apa namanya, ya gelembung-gelembung minyak jalannya. Ketika ini minyak, terus kemudian akan memasuki pori-pori gini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah awalnya di sini, ini adalah murni jari-jari dari minyak. Jadi hanya satu, belum memasuki di portrutnya ini. Belum memasuki portrut. Jadi tekanan kapilernya dia hanya 2 gamma per R. Nah, sedangkan di sini ya, ini pergerakannya, ini ada jari-jari ini relatif lebih kecil dibanding ini. Artinya kalau seperti ini, tekanan kapiler ini, P ini, dia akan lebih besar dibanding yang ini. Lebih besar. Karena tadi tekanan kapilernya semakin kecil pori-porinya, P-nya akan semakin besar tekanan kapilernya. Sehingga ketika ini tekanannya besar, di sini tekanan besar dia segini, ini akan bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas seperti ini, sehingga nanti di sini hampir sama. Tapi karena ini ada daya apung ke sana, ini nanti dia akan mengikuti ke sana. Sehingga di sini akan muncul lagi di sini. Ini yang sama tadi. Ini yang oil, di mana ada jari-jarinya. R. Artinya kalau misalnya ini satu, ini bergerak, ini jadi dua ini. Pergerakan gelembung-gelembung minyak, begitu. Nah, nanti kalau bergerak ke atas, ini daya apungnya, Bu Yansi. Kalau di sini nanti ketemu lagi, di sini ada butiran, di sini ada butiran, nanti pergerakannya akan mengikuti seperti ini. Yang A. Kemudian yang B, sama. Nah, ketika nanti di atas ini ada lapisan yang impermeable, nah, dia akan bergerak ke secara lateral. Ini juga kalau misalnya di sini ada pori-pori gitu ya, mungkin minyak ada yang ke sini, ada yang bergerak ke sini. Jadi pergerakannya si minyak itu akan melalui pori-porinya, tapi dengan catatan pori-pori yang saling berhubungan. Kalau dia porinya tidak saling berhubungan, ya sudah terjebak di situ gitu. Minyak terjebak di situ. Nah, makanya kenapa di reservoir itu tidak semua minyak bisa terambil ketika kita eksploitasi minyak. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tekanan kapiler. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini masih terdengar ya suara saya? Masih, Pak. Iya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin masuk, Pak. Ya. Mungkin kalau untuk materi hari ini jelas, Pak. Hanya mungkin kami agak kesusahan yang waktu pengerjaan tugas 1 kemarin, Pak, Ya. yang nomor 2. Ya, nanti saya lihat dulu. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke.
Silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tekanan kabinet? Oke, ini saya